beragama. Jadi simak videonya lebih lanjut. Selanjutnya saya akan menjelaskan makna toleransi dalam kehidupan beragama. Yang sebelum itu ada beberapa materi pembahasan yang akan saya bahas, yaitu pengertian, dasar toleransi dalam Al-Quran, dasar dari hadis, bentuk-bentuk toleransi, contoh toleransi dalam sejarah Islam, toleransi versus sinkretisme, manfaat toleransi, dan kesimpulan. Lalu di sini ada pengertian toleransi. Toleransi berasal dari bahasa Latin tolerer yang berarti menahan diri, bersikap sabar, menghargai orang lain, berpendapat lain, berhati lapang, dan tenggang rasa terhadap orang yang berlainan pandangan atau agama. Kata toleransi dalam bahasa Arab berarti tasamuh, yaitu sikap lapang dada, saling menghormati, dan menghargai perbedaan. Ada juga landasan dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fi dini. Qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy bil faman ya'fur bitaquti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wusqa lan fisama laha wallahu sami'un alimun, yang artinya tidak ada paksaan dalam menganut agama Islam. Sesungguhnya telah menjelas perbedaan antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Barang siapa ingkar kepada tagut dan beriman kepada Allah, maka sungguh dia telah berperang teguh pada tali yang sangat kuat yang tidak akan putus. Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surat Al-Baqarah ayat 256. Lalu ada pula landasan dalam hadis. Itu Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menyakiti seorang zimin atau non-muslim yang hidup damai di negara Islam, maka aku menjadi lawannya pada hari kiamat. Hadis riwayat Muslim. Lalu ada bentuk-bentuk toleransi. Yang pertama yaitu tidak memaksa agama pada orang lain. Umat Islam diajarkan untuk menghormati kebebasan beragama dan tidak memaksa orang lain untuk memeluk Islam. Yang kedua ada menjalin hubungan sosial dan tolong-menolong. Berbuat baik kepada siapapun tanpa memandang agama, seperti membantu tenaga yang sedang kesulitan atau terkena musibah. Lalu yang terakhir ada menyelesaikan perbedaan dengan damai. Itu seperti kayak kalau misalnya kita sedang ada masalah dengan orang lain, itu jangan sampai sampai terjadi konflik. Lalu toleransi dalam sejarah Islam. Yang pertama ada Piagam Madinah, yaitu perjanjian antara Nabi Muhammad SAW dan penduduk Madinah yang ada yaitu Yahudi, Nasrani, dan kaum muslimin untuk hidup damai dan saling melindungi. Lalu yang kedua itu ada perlindungan terhadap non-muslim. Khalifah Umar bin Khattab melarang umat Islam mengambil alih gereja saat menaklukkan Yerusalem. Dan ketiga itu ada zaman Andalusia, itu di Spanyol. Umat Islam, Yahudi, dan Nasrani hidup berdampingan dan saling berkontribusi dalam ilmu pengetahuan. Lalu ada toleransi versus sinkretisme. Itu toleransi kan artinya menghargai perbedaan tanpa mencampur adukan ajaran agama. Lalu sinkretisme mencampur ajaran agama yang berbeda. Hal ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kenapa saya mengambil materi ini? Karena banyak sekali orang-orang zaman sekarang itu salah mengartikan arti toleransi. Ya, kurang lebih begitu. Lalu manfaat toleransi dalam kehidupan beragama yaitu menciptakan perdamaian dan keharmonisan antar umat beragama, menghindari konflik, diskriminasi, dan perpecahan sosial, lalu menumbuhkan rasa saling menghargai dan empati antar warga, dan menjaga keutuhan bangsa dan persatuan umat manusia, lalu meningkatkan kualitas akhlak dan
keimanan seorang muslim. Kesimpulannya yaitu toleransi dalam kehidupan beragama merupakan sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan keyakinan tanpa harus mencampur adukan ajaran agama. Dalam Islam, toleransi menjadi wujud akhlak mulia yang diajarkan Rasulullah SAW agar umatnya hidup damai dan rukun di tengah keberagaman. Dengan menerapkan sikap toleransi, umat beragama dapat menciptakan keharmonisan, mempererat persaudaraan, serta menjaga persatuan bangsa tanpa mengurangi keteguhan iman masing-masing. Terima kasih. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.